Anesu where they come from? Dia rupanya udah selesai semua, malah dia udah keluar Bisa bahasa Indonesia? Dia harus itu yang Pak? menteri Bisa. Ayo saya Pak. dari Pak Muhajir Pak. Iya. Kira ada mahasiswa. Baik. Ketemu Ya. waktu itu. Ya, tolong kameranya dibuka dan fotonya di Maaf nih nggak ada. mulai. Meskipun ada tiga orang yang belum hadir. Baik. Ini Mulai ya. pas kebetulan hari Senin saya nggak tahu lagi dapat PSBB kan ya. Di hari Jumatnya kan dia bilang Mengantar aja. sebetulnya dulu pernah bagi sekarang berpikir geografis. Di mana Ini Malioboro nanti ini sangat mereka penting tunggu masuk dulu. karena Tapi saya udah dikasih scanannya. awal pengenalan ilmu geografi dan mahasiswa baru. Saya dijen di Sebetulnya Gimana? mata kuliah ini bilang kita Masehi, kirimin aja. Kalau emang udah itu yang penting kalau harusnya gitu ya, kita pilih memang kalau tetangganya, bisa kalau kurang sih bisa telepon sama orang kurang ini kita mesti gitu kan. Nah penjelasannya nih ini belum bilang Masehi. detail dan teliti gitu. Apa bisa yang ngirim gitu kan? Diajarkan di SMA. Atau mungkin ini belum pernah belajar tentang geografi ya. Ntar pusing kepalanya gitu kan. Jadi Arif dan Oke, mungkin saya tidak harus tanda tertib, tapi pertama media development ini saya harapkan pembelajaran tatap muka online virtual ini perkirakan 1 jam lebih sedikit ya, jadi kurang karena flow-nya nanti diberikan tugas biasanya, tapi saya tidak memberikan tugas pada hari ini. Kemudian yang kedua, tolong diresapi dan tolong banyak yang ditanyakan ya, sehingga kita bisa komunikasi, diskusi apa yang saya sampaikan itu bisa dimengerti gitu ya. Oke ya, kemudian pembelajarannya selain Google Meet juga bisa melalui Mas. Kebetulan Masnya error terus nih. Jadi saya sudah memberikan materi sebetulnya Bu Mas. Mata kuliah namanya berpikir geografis tidak pakai ABC gitu. Dan di situ sudah ada materinya, silakan di ketua kelas. Ini ketua kelasnya betul ya, Mbak Aisyah. Mana Mbak Aisyahnya? Iya Pak, saya. Mbak Aisyah ya. Ini ada di podcast yang sebelumnya ada Profesor. Ini Aisyah yang bapaknya di Kementerian ATR ya? Bukan? Bukan. Bukan. Aisyah yang satunya juga. Benar Pak. Benar ya. Ini Aisyah Trihandayani yang Oke, baik. Jadi selain itu nanti lewat ketua kelas ya komunikasinya, dan pembelajaran di mata kuliah berpikir geografis C ini, dan kebetulan sedikit mahasiswanya kebetulan makin sedikit, saya alhamdulillah saya melakukan diskusi nanti ya diajari. Pengajarnya tidak hanya saya, juga Mas Andri ya. Nanti Mas Andri setelah minggu 8 mulainya minggu 9 nanti 9 sampai minggu 12 nanti tetap ada UTS gitu kan. Itu UTS-nya bisa lewat Mas. Kalau Masnya bermasalah gitu ya, Mas bermasalah karena harganya naik terus gitu kan, naik turun nanti bisa lewat mungkin UTS-nya berbeda masing-masing ya, berarti di kasus seperti saya buat masalah cuma daerahnya berbeda. Kalau saya buat 37 namanya nomornya masih di baik. Sebelum saya mulai, ada yang disampaikan atau diharapkan
atau terpaksa masuk ke geografi? UI? Ya, nggak ada. Karena gini, ini pengalaman gitu ya. Saya kan sudah dari tahun 86 berarti udah hampir 24 tahun ya geografi ini. Jadi masuk ke geografi itu yang penting masuk UI, betul kan? Jadi kalau dulu ada mahasiswa yang lewat misalnya pakai Jatinika semester pertama dulu pakai Jatinika itu, Jatinika udah dibagikan semuanya belum? Belum ya? Belum, Pak. Minta dong harusnya. Udah bayar kan? Dia lewat rumah gitu kan, jadi ada rumah terus lewat rumahan lah. Tanya, Mas kuliah di mana? Yang pertama jawabnya keras, UI gitu. UI. Yang kedua, fakultas mana Mas? Fakultas MIPA. Wah, MIPA-nya masih keras. Nah, mana? Terus saking malunya kuliah di geografi gitu. Justru geografinya harus kenceng. Karena jawabnya punya apanya, ini yang geografinya yang kenceng. Harus kembali. Saya nggak ngerti kenapa kok malu gitu kan kuliah di geografi. Padahal sekarang itu udah zamannya peta spasial tuh hampir semua instansi udah memakai gitu kan. Kalau kita selalu mengalah gitu kan, selalu istilahnya apa, tidak kreatif gitu kan, motivasinya sedikit gitu kan, kita akan dibabat oleh yang lain. Jadi sekarang banyak sekali kerjaan-kerjaan proyek geografi yang diambil oleh orang geodesi, orang kelautan, orang geologi, orang oceanografi, orang planologi, orang teknik sipil, sastra kadang-kadang mengambil. Jadi sekarang ada namanya sertifikasi bidang geografi geospasial. Nah, itu sebetulnya bidang-bidang geografi, tapi ternyata yang di situ bukan orang geografi kebanyakan. Jadi sebenarnya nggak usah khawatir. Jadi bangga lah harusnya geografi, apalagi tahun ini dapat ranking 151 dunia gitu kan. Sama dengan UGM. UGM pun geografinya sama rankingnya dengan UI geografinya. Tapi UI itu hanya punya 23 dosen geografi. UGM punya sekitar 200 dosen. Apple nggak? Enggak kan? Terus kemudian mahasiswanya, kita hanya punya total tuh 500 mahasiswa. UGM punya 2.500 mahasiswa geografi. Apple nggak? Kita dengan sedikit aja kita bisa ranking dunia. Makanya itu harus kebanggaan, dan saya jangan sampai teman-teman mahasiswa itu punya image malu kuliah di geografi. Sekarang orang kedokteran, orang teknik sipil, komputer, MKM aja butuh sekali ilmu geografi. Kok kita yang punya ilmunya selalu merendah gitu. Ya, oke ya, sebagai pengantar nih. Baik, sebelum ke materi ada yang disampaikan? Ini kalau siapa? Mas An Kesung, panggilannya apa? Tung aja Pak. Panggilannya apa? An. Tung. Sung. Iya Pak. Oke ya. Dan sekali lagi geografi labnya kebanyakan lab lapangan ya. Jadi ada SBJ. karena COVID lapangan ditunda.
mudah-mudahan di tahun depan atau bulan kita sudah bisa jalan. Baik, saya mulai ya. Ini ada yang tidak hadir 1 orang, 2 orang yang tidak hadir. Mudah-mudahan bisa menyusul. Oke, ini udah terlihat semua slide-nya. Terlihat Pak. Sudah Pak. Sudah Pak. Sudah Pak. Jadi kompetensi dari mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu mengidentifikasi ciri utama tahapan perkembangan dan aslinya dalam geografi. Saya tidak menjelaskan definisi geografi ya, geo apa, grafi apa, itu bisa dibaca aja lah. Jadi kita lihat kira-kira disiplin geografi apa saja. Kemudian kompetensi antara. Pertama, merumuskan pengertian geografi sebagai disiplin ilmiah, salah satu disiplin. Nah, sayangnya di Indonesia ini geografi Pakai baju nah. itu dipandang sebelah mata. Ya. Karena apa? Ternyata ini saya dapat informasi dari senior topografi darat bahwa ilmu geografi itu tidak boleh pelajari pada saat penjajahan Belanda. Jadi geografi pada saat penjajahan Belanda dipelajari hanya sebagai pengenalan tempat saja. Pengenalan tempat saja. Makanya pada saat kemerdekaan ilmu geografi itu dipandang sebagai yang pengenalan tempat. Misalnya sungai terpanjang di Indonesia adanya di mana. Jadi seperti belajar tempat kita. Sehingga pada saat itu muncullah banyak pendidikan geografi. Sekarang Universitas Negeri Bandung, UPI ya, Universitas Negeri Jakarta, di Malang, UMP. Nah itu belajar tentang pendidikan, jadi menghafal itu banyak hal. Mungkin dari sana itu banyak menghafal. Kemudian yang kedua, saya tidak pernah diajarkan oleh guru-gurunya, jadi guru-gurunya pun sama juga. Gitu. Mungkin sampai sekarang, tapi ada beberapa guru yang memang tidak pernah menurut kata-kata guru. Jadi hafalan aja banyak, tidak pernah praktek. Makanya ilmu geografi saya katakan waktu pembukaan PSAD kemarin ya, katakan bahwa yang MIPA itu dari awal hanya di UI saja gitu kan, di IPM itu pun dari Fakultas Sastra dulu misalnya kita jadi subjek geografi tahun 3. Kemudian kita juga nanti kemudian antaranya ini menjelaskan tentang konsep penting dari geografi, spasial gitu kan, suatu ruang. Kemudian menerapkan prinsip kerja geografi seperti apa, identifikasi geografi seperti apa, dan identifikasi tahapan perkembangan ilmu geografi. Ya. Kita lihat. Ini jadwal pertemuan untuk pertama ini perkenalan, penjelasan pengembangan, pengertian dan Ini kopinya diminum dulu. coba gitu kan saya dan Andri nanti Kopi banyak polisi kan ya? silakan tentang Ini kok mati. geografi sebagai disiplinnya. Kemudian minggu ketiga saya yang menjelaskan nanti tentang terapan konsep-konsep itu dalam geografi, mulai ruang, peruangan, permukaan bumi, lokasi, tempat, wilayah, jarak dan pergerakan, dan interaksi manusia dengan lingkungan.
nanti UTS. Kemudian yang berikutnya nanti Mas Andi ya, yaitu menerapkan prinsip kerja geografi, identifikasi gejala geografi, identifikasi tahapan perkembangan geografi. Dan mungkin nanti di jalan tuh banyak yang aneh lah sebetulnya ya. Yang aneh itu yang baru tentang ilmu geografi gitu yang belum pernah dipelajari. Gitu. Ini referensinya bisa cari di Google ya. Google Spellman geografi dengan geografer, kemudian Sandi di geografi. Ini nggak ada di internet ada atau tidak ya. Kemudian Matthew and Robert geografi a very short introduction. Kemudian dalam geografi very short di situ. Ini juga nanti ada beberapa referensi yang baru lagi nanti akan saya sampaikan. Nah, ini ada pertanyaan. What is geography? Coba ini saya stop dulu ya. Saya pengen ditulis dulu. Ada pertanyaan. What is geography? Ya, Pak, itu dulu ya Pak. Mampir saya. Pak, ini harus pakai bahasa Inggris. Jawabnya. Ya, Harus pakai bahasa Inggris jawabnya. juga Bahasa Inggris. bahasa Indonesia aja. Saya izin menjawab ya Pak. Ya, silakan. Geografi adalah ilmu yang mempelajari tentang fenomena bumi dan juga interaksi antara manusia dengan lingkungan yang ada di muka bumi. Ya, benar. Terus siapa lagi? Saya izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Apa? Jadi menurut saya geografi itu adalah ilmu yang mempelajari gejala-gejala secara teliti dan memperhatikan dari sudut interrelasinya, integrasi dan keruangannya, Pak. Geografi sendiri itu dari kata geografika yang artinya deskripsi tentang bumi. Ya, Pak, cukup. Makasih. Ya, bagus ya. Benar. Yang lain? Saya Pak, saya Ya, silakan. ya geografi berasal dari bahasa Yunani. Dek. Oh, Ini jaringan internetnya udah lancar tuh kayaknya. Oh iya, sama-sama. Nggak ada apa-apa. Iya, biar kelihatan nih apa. Masih sehat. Iya. Apa? Dari Makassar langsung kembali. Oh ya, betul. Deketan ya, Pak? Dia pakai HP ya. Deketan rumahnya. Ada yang Oke, jawabannya gini. Jadi definisi geografi itu banyak sekali ya. Banyak sekali. Mungkin yang saya sampaikan. Kalau Anda menyampaikan, tolong disebutkan dari siapa referensinya. Dari siapa? Karena pandangannya berbeda-beda ya. Nanti teman-teman geografi yang di Amerika dengan geografi di Eropa pasti berbeda. Apalagi dengan geografi di Indonesia yang negara kepulauan pasti berbeda. Dengan di Cina pasti beda juga. Yang saya katakan mungkin akan beda semua. Oke, saya kembali lagi ke slide. Nah, di sini ya, ini disimpulkan sebetulnya. Geografi spasial science. Ilmu spasial. Pernah dengar spasial? Kenapa? Ya, Pak. Izin menjawab, Pak. Spasial itu adalah ruangan yang sekarang.
ruangan. Lagi. Menurut aku sih ya, dia itu segala sesuatu yang berhubungan banget sama, kalau enggak ya itu ruangan, kalau enggak ya sesuatu yang sangat berhubungan dengan wilayah gitu kan. Itu pasti. Berhubungan dengan wilayah. Kan dari situ Kak. Oke, ada lagi. Bukan spesial ya. Jadi gini, dulu saya lucu nih. Pada saat tahun 95, ini belum lahir ya. Saya presentasi di kepala kerjaan umum Jawa Timur, Jakarta ya. Saya baru Kalau komputernya kan nyala sih. Nah di JS itu kan ada banyak sekali betul namanya Sebenarnya kalau nggak spasial. pakai headset karena kupingnya sakit. Akhirnya saya sampaikan bahwa ini adalah salah satu metode spasial gitu kan. Akhirnya dia memberikan sambutan bukan spasial tapi spesial. Berarti dia nggak tahu apa-apa mengenai spasial ini ke ruangan. Sampai sekarang pun sebetulnya teman-teman yang non geografer gitu ya, geografi, kata-kata spasial itu masih tabu. Mungkin yang paling dekat, yang paling menguasai juga selain geografi adalah geodesi. Nah geodesi geografi itu sekali tiga ruang sebenarnya. Karena geodesi yang membuat kata dasar, geografi yang mengolah atau membuat kata tematik gitu ya, mengolah kata dasar dan menganalisis kata tematik, menganalisis, mensintesa. Oke, kalau nggak jawaban lagi kita kata sederhana, memang spasial itu uang lah, gitu ya. Uang yang disediakan dalam peta sebetulnya. Jadi uang disediakan dalam peta. Kalau peta kan semua ya, map. Kemudian yang kedua, spatial behavior of people. Jadi peran utama adalah manusia, sebetulnya. Nah, kalau tidak ada manusia, tidak ada ilmu segala macam itu nggak ada semua gitu kan. Geografi, geografi tapi yang paling utama ada di manusianya. Betul. Ya. Kemudian spasial relationship, hubungan antar spasial, ruang ke ruang di antara tempat lokasi. Tadi definisinya ada benar itu ya tentang geografi. Jadi kalau misalnya tadi spasial behaviornya adalah people gitu ya, dan spasial relationship-nya between places, tempat. Coba nonton, siapa yang pernah nonton film Sultan Agung? Ada yang pernah? Nonton film Sultan Agung? Ada yang pernah belum? Belum Pak, Belum. Nonton besok ya. Nonton besok ya. Gratis kok filmnya itu. Ini dulu, dua dulu. Spatial behavior of people, spatial relationship between places. Saya cerita dulu nih tentang Sultan Agung. Sultan Agung itu raja apa sih? Sultan Banten bukan Pak? Oh, Banten. Bukan. Iya, rajanya apa? Ya. Jadi katanya Sultan Agung itu titisan dari Sunan Kalijogo jaga. Kalau Sunan kan ya, yang menyebarkan agama Islam. Tapi kan Sunan-Sunan di menyebarkan Islam di Indonesia adalah mengadopsi istilahnya budaya-budaya Hindu ya yang ada di Indonesia.
Makanya Islam Indonesia ini Islam Nusantara dibilang. Terus kemudian apa hubungan Sultan Agung dengan geografi? That is spatial behavior of people, spatial relationship between places. Jadi Sultan Agung pada saat Belanda datang, Belanda datang ke Indonesia tahun berapa? Atau 1596. Hah? 15? 1596 mungkin. Abad 16 ya. Di bawah pimpinan siapa? Cornelis dan Nelson Nelson. Hoffman. Cornelis? Wah, Hoffman. ya itu yang pertama. Yang ke Batavia. JP Kun. JP Kun itu siapa lupa saya. Jan Peterson Cohen Pak ya? Nah, Jan Peterson. Dia itu memberikan peti ke Raja Sultan Agung untuk kerjasama dengan POC. Tapi Sultan Agung nggak mau karena dia tahu bahwa di Maluku terjadi Belanda itu menjajah Maluku duluan gitu kan, dengan Portugis sana kan, Portugis dari Belanda gitu. Semua dijajah gitu. Dia tahu bahwa Sultan Agung pasti kalau kerjasama dengan teman-teman Belanda itu ya pada waktu itu Halo. Oke. Chris. Internetnya putus tuh kayaknya. Ini bapaknya tahu gua dong. Enggak, Banyak yang masalah. Nah, udah. Belum ya? Malah keluar. Keluar. Mau recall kayaknya. Gua yang nggak pindah nih, gua yang ngajarin. Ayo, gibah. Direkam. ini apa? Jadi kondisi saya itu saya di kampus. Jadi hotspot ini lagi jelek banget nih. Saya pindah ke HP barusan. Pindah ke HP. Kalau di rumah lancar, ini di kampus kadang-kadang dalam masa lockdown ini di kampus bermasalah. Oke, cerita sampai mana tadi? Penyerangan ya? Maluku Pak. Maluku Pak. Sultan Agung menyerang kan, ya berkali-kali ke Batavia sampai James Peterson itu meninggal ya karena stres gitu kan. Karena banyak pasukan Mataram itu ke Batavia dan strategi untuk mendapatkan bahan makanan, karena dulu kan strateginya bahan, kalau nggak ada bahan makanan berarti susah ya untuk apa, untuk hidup gitu. Sebentar ya, saya tantang, ada yang tantang dulu sebentar. Oke, baik. Nah, pada saat strategi menyerang Batavia, kemudian membuka lahan-lahan di sepanjang jalan untuk bahan makanan, muncullah lokasi-lokasi lumbung pangan. Jadi sawah-sawah yang ada di mulai Cirebon, kan kalau naik tol tuh ya, tol Cipali, mulai tol Cikampek, Cipali, itu kan sepanjang jalan sawah aja kan banyak, tol kereta gitu kan. Nah itu adalah dibangun oleh zaman Sultan Agung. Gitu. Sultan Agung tuh dibangun sawah-sawah yang ada. Jadi secara geografi apa tuh sebetulnya?
Kenapa dibangun sawah di situ? Tidak dibangun di selatan sawah, misalnya di Jawa Barat. Ada yang bisa jawab nggak? Kenapa sawah dibangun di utara Pulau Jawa, tidak di selatan atau di tengah Pulau Jawa, misalnya? Mana saya tahu Pak. Awalnya. Ada yang tahu? Jadi kan yang tadi sebagai spatial behaviornya adalah people, yang membuat itu adalah manusia, yang pasukannya seorang agung. Nah kemudian relationship-nya, hubungannya between place, antar tempat gitu kan. Ada yang bisa jawab, kenapa sawah dulu dibangun di utara Pulau Jawa, tidak di selatan? Pak, izin menjawab. Jawab. Silakan, Mbak Nabila. Rizky dulu, Pak. Hah? Rizky dulu aja. Rizky dulu, silakan. Rizky. Secara tidak langsung. Iya Pak, saya Rizky Irmawan izin menjawab Pak. Berarti secara tidak langsung kegiatan manusia berdampak terhadap perubahan geografi atau permukaan di suatu wilayah. Enggak, yang jadi pertanyaannya kenapa dibuat sawah itu di utara Pulau Jawa? Kenapa? Mas Rizky, kenapa? Karena aktivitas kan waktu itu kan Sultan ya kedengeran nggak Pak suara saya, mau maaf? Iya, silakan kedengeran. Karena kan tadi kan Sultan Agung dengan pasukan Mataramnya ingin menyerang VOC di Jakarta kan Pak. Jadi kenapa dibangun sawah di area utara? Karena jalur yang dipilih Sultan Agung dan tentaranya untuk menyerang Jakarta itu di utara. Jadi keadaan suatu wilayah juga dipengaruhi oleh perilaku manusianya. Oke, perilaku manusia satu kan tadi ya, spatial behaviornya. Yang kedua, kenapa sawah dibangun di situ? Aduh. Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Izin menjawab. Karena kawasan utara Pulau Jawa itu tetap berkenal dengan dataran yang rendah, sedangkan kawasan selatan itu terkenal dengan dataran tinggi. Ya, jawabannya salah satu adalah selatan Pak. daerah utara. Cocoknya di daerah utara. Betul. Jadi salah satu faktornya daerah utara adalah datar. Ya. Jadi mudah untuk dibuat pertanian sawah ya. Itu jawabannya. Nah itu adalah tadi spatial relationship ya, between place. Jadi kalau di Jawa bagian tengah dan Jawa bagian selatan jarang sawah, pertama permukaan tanahnya di utara datar, di tengah dan di selatan itu bergelombang. Gitu, ya. Meskipun sekarang ada sawah di daerah bergelombang ya, tapi awalnya adalah datar seperti itu. Oke, jadi kenapa menurut sejarah gitu ya di utara Pulau Jawa itu banyak sawah ya, awalnya dari pasukan Agung gitu. Ya. Oke, ada yang komentar lain? Atau ada yang belum paham tentang spatial relationship? Apa? Iya boleh. Nah, salah satu contoh lagi. Ini dominasi orang Jakarta kan ya? Nggak tahu, mungkin ada orang daerah juga.
pernah pergi ke puncak? Pernah ya? Pernah. Pernah Pak. Seperti apa puncak? Puncak itu seperti apa? Dibandingkan dengan rumah kamu misalnya di Jakarta atau Depok. Lebih dingin. 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 Kenapa dia bisa dingin? Kenapa dia bisa dingin? Dataran tinggi, Pak. Dataran tinggi Pak. Lebih banyak anak Sunda. Karena lokasinya Lebih tinggi. tinggi gitu kan. Kenapa dia lebih tinggi pasti lebih dingin? Kenapa dia lebih tinggi? Izin jawab Pak. Iya, silakan. Saya pernah baca dari sifat-sifat udara itu karena kerapatan udaranya lebih rendah Pak. Jadi karena kerapatan udara rendah, panas itu nggak mudah mengumpul gitu daripada kerapatan udara yang padat kayak di dataran rendah. Ya, kalau lebih jauh lagi lebih lembab mana? Lembab di Jakarta atau lembab di puncak? Lembab. Puncak Pak. Puncak Pak. Oke, nanti dari itu boosting darah lagi. Suhu dulu yang penting. Nanti makin ke puncak makin dingin ya. Jadi kalau 0 meter di permukaan laut Tanjung Priok misalnya ya, itu suhunya sampai 34 derajat Celcius gitu kan. Di puncak di ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut mdpl, suhunya sekitar 18 derajat. Berarti ada selisih berapa derajat itu? Misalnya ada selisih 16 derajat gitu kan. Nah, selisih itu dilihat. Jadi setiap kenaikan 100 meter di atas permukaan laut, suhu turun 0,6 derajat Celcius. Mungkin udah ada yang tahu ya. Jadi setiap naik permukaan bumi 100 meter, pasti suhu akan turun 0,6 derajat Celcius. Nah, kenapa? Tadi ada yang menjelaskan kan, itu hubungan dengan sifat udara. Saya tidak jelaskan lebih lanjut lagi. Nah, itu ada hubungan relationship itu, ya, spasial. Jadi di Jakarta daerahnya panas, di puncak daerahnya dingin. Kenapa? Ternyata daerahnya di Jakarta rendah, di puncak. Oke, kita lanjut ya. Kalau ada pertanyaan silakan, kalau pakai chat juga boleh ya. Kemudian yang ketiga, yang keempat dari spatial processes that could create or maintain those behavior and relationships. Di sini kan, jadi proses spasial itu membuat atau menjadi utama gitu kan, antara hubungan dengan tadi behaviornya dari people, dari masyarakat gitu kan. Jadi kalau misalnya tadi dikatakan pertanian sawah ada di utara Jawa, kemudian pertanian sawah jalan sekali selatan, pasti karakter dari orangnya akan berbeda juga. Karakter utara Jawa. Contoh gini, ya. Kalau sejarahnya di utara Pulau Jawa, di Jawa Barat, di sepanjang Kerawang, Subang, Indramayu, Cirebon, harusnya dia berbahasa daerah Sunda kan? Nah, Jawa Barat kan? Ya. Tapi kenapa itu mulai dari Kerawang Utara, Subang, Indramayu, Cirebon, bahasa Jawa? Karena tadi banyak sekali pasukan dari Sultan Agung. Satu. Kedua, dia culture, budaya dari orang yang bersawah, bertani sawah, dengan bertani misalnya di berbukit, di gunung yang di tengah Jawa Barat ya, dengan selatan, itu akan berbeda juga.
culture-nya budaya. Contohnya gini, mungkin di tidak mungkin deh, maksudnya pasti teman-teman kalau berhadapan dengan orang-orang yang di utara Pulau Jawa tadi, pesawat tadi, itu bisa komunikasi gitu kan dengan baik, karena dia mungkin dari itu komunikasi ketemu orang. Tapi misalnya ketemu pertanian di gunung, petani di gunung gitu ya, itu pendiam, pasif, seperti itu. Dan semua lingkup kehidupan mereka pun akan berbeda gitu kan. Karena fisik bumi juga berbeda. Oke, ada yang ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada saya lanjut dulu ya. Nanti diskusinya. Mudah-mudahan bisa sama pertanyaannya. What is geography? Sama the study of spatial variation. Jadi ruang yang berbeda, ya, perbedaan ruang. Kemudian how, bagaimana dan mengapa, gitu kan? Perbedaan antar tempat, dari tempat ke tempat di permukaan bumi. Jadi udah saya jelaskan sebetulnya. Contohnya Jawa Barat lah, gitu kan, mulai dari utara ke selatan itu berbeda sekali. Tidak hanya fisikal yang berbeda. Fisik itu tidak hanya permukaan bumi yang berbeda, tanaman yang pun berbeda, manusia pun dari karakteristiknya berbeda. Kemudian juga di sini dibilang bahwa study of how observable spatial patterns evolved through time, gitu kan. Jadi semuanya melalui waktu, temporal, secara temporal. Jadi sejarah Sultan Agung gitu kan. Dengan sekarang udah di mana gitu seperti itu. Jadi yang terpenting adalah tadi spasial and time, gitu kan. Jadi ruang dan waktu. Spasial dengan peta, time temporal pun bisa dengan peta juga. Oke, dari sini ada yang disampaikan. Atau saya cerita lagi. Pak, izin nanya dong Pak, boleh nggak? Tadi kan Bapak di awal nyinggung kalau misalnya pada saat penjajahan Belanda itu rakyat Indonesia mempelajari geografi cuma sekedar tahu tempat-tempat ya, kayak peta buta gitu kan. Nah, menurut Bapak itu karena orang Belanda itu nggak mau nggak sih Pak? Kayak kita tuh mempelajari ilmu itu lebih dalam sehingga kita bisa lebih pintar dari mereka gitu. Jadi gini Mbak, kan dulu orang Belanda itu membagi segmentasi segmentasi orang gitu ya. Jadi orang nomor satu adalah orang Belanda. Mungkin pernah coba tonton lagi film. Coba nonton film sejarah deh, kadang-kadang kan jangan nonton film Dilan gitu kan. Coba Sultan Agung. Ada film yang menarik, film Belanda, namanya Oewek Uruk. Pernah dengar nggak? Oewek Uruk. Itu lokasinya kebetulan di daerah Parakan Salak, Sukabumi dengan di Bandung ya. Itu sangat menarik sekali, di mana pertemanan antara orang Belanda dengan Indonesia pada zaman penjajahan. Nah, di situ terlihat perbedaannya. Jadi kalau nonton bioskop dulu, kan nonton bioskop pakai layar tancap ya, zaman Belanda itu kan. Jadi kalau orang Belandanya nonton, orang Belanda, orang Cina, orang Arab. Jadi nomor satu itu orang Belanda, nomor dua itu Cina, Arab, gitu ya. Kemudian nomor terakhir adalah inlandernya orang Indonesia. Jadi kalau misalnya nonton film, yang benarnya itu
yang layar benarnya itu orang Belanda. Nanti yang terbalik di seberangnya adalah orang Indonesia. Jadi Indonesia tuh nonton di layar tuh kebalik orang-orangnya. Ya. Jadi sangat dibedakan sekali. Nah, begitupun di pelajaran. Jadi orang Belanda itu udah pinter, jangan sampai orang Indonesia pinter dalam hal mapping pemetaan gitu kan. Wah, kalau gitu ntar penyerangan gerilya segala macam perang gerilya mereka lebih hebat harusnya. Tapi kan ada orang Belanda pun yang mendukung kemerdekaan Indonesia banyak kan betulnya. Ya dia tahu gitu kan, dibocorkan tuh perang gerilya pada saat Belanda datang bersama sekutu gitu kan, perang gerilya, kemudian perang apa sih strategis tempat gitu kan. Ternyata ada orang Belandanya mendukung Indonesia seperti itu. Nah, kalau dipelajari peta di situ dari awal, kita pintar-pintar gitu. Nah, sampai zaman kemerdekaan pun geografi tidak pernah belajar yang benar serius gitu kan tentang peta mapping. Contoh paling gampang lah sekarang, tata ruang. Tahu tata ruang ya? Jadi daerah kan merencanakan tata ruang kan bertahunan gitu ya. Nah, tata ruang yang dibuat adalah oleh teman-teman planologi, gitu kan, dan yang lainnya lah. Geografi sekarang udah mulai terlibat. Gitu. Ternyata banyak diplesetkan tata ruang itu dengan tata uang. Ya, jadi misalnya kepengen tadinya jalur hijau jadi mall gitu kan, yang tadinya daerah dihijaukan jadi perumahan. Banjir lah sekarang gitu kan, kayak tata uang disebut. Nah, karena mereka tidak lihat peta yang sebenarnya. Setelah ada bencana ribut baru. Nah, orang geografi masuk ke sana harusnya tata ruang itu. Jadi betul-betul mempelajari peta gitu kan dari segi analisisnya. Nah, kalau kita belajar dari zaman Belanda, mungkin sekarang udah pintar-pintar. Kan saya katakan di Amerika nih di tahun 90 ke bawah gitu kan, 2000 ke bawah lah, yang membuat perencanaan tata ruang itu adalah geografi semua. Sehingga profesi nomor 2 setelah lawyer gitu kan di Amerika yang terkenal adalah geografer, yang laku gitu ya. Di Indonesia itu memang geografer gitu kan dulu? Enggak, saya juga bingung gitu kan dulu gitu ya. Nah, sekarang setelah teknologi maju, setelah semuanya terbuka, orang-orang baru pentingnya ilmu geografi. Tapi sayangnya kue atau objek kerjaan itu yang harusnya orang geografi dapatkan, bidang-bidang lain ikut juga nimbrung di situ. Oke ya, jadi itu Mbak Nabila. Nggak usah berkecil hati, justru kita berjuang gitu. Jadi geografi penting. Di Amerika, di Indonesia baru mulai melirik gitu kan. Dan saya katakan juga kan bahwa tahun 2000 berapa ya, waktu itu 2018 kalau salah. Jadi hampir ada 200 lowongan pekerjaan PNS untuk geografi. Itu baru pertama kali. Jadi nggak usah khawatir. Geografi sekarang di mana-mana, di Kementerian Hukum, Kementerian Luar Negeri, kementerian yang nggak ada hubungannya sebenarnya. Kementerian Komunikasi itu nerima orang geografi sekarang. Apalagi di BPN, ATR, IG gitu kan, Kementerian Dalam Negeri, itu pasti gitu kan. Jadi nggak usah khawatir. Dan itu diperlukan sekali. Makanya kalau bisa, nggak usah tanggung-tanggung. Pada saat masuk geografi nanti belajar itu yang serius, yang benar, menghasilkan hasil karya yang hebat gitu kan. Makanya ada bimbingan saya dulu yang sampai juara timnas ya, dapat medali emas, saya katakan beberapa kali ini di pembukaan kemarin. Itu bisa mengalahkan anak fisika, kimia, biologi, matematika gitu kan. Ya. Temanya apa? Identifikasi oil ship, rayapan minyak bumi dengan remote sensing gitu, penginderaan jauh. Nah, cobalah seperti itu. Dia buat algoritma baru gitu.
Oke, ada lagi yang disampaikan? Saya izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Mbak Safa. Kan tadi Bapak bilang kalau geografi itu erat kaitannya dengan ruang dan waktu ya, Pak ya? Ya. Tapi saya juga pernah baca kalau geografi itu termasuk ibu dari semua ilmu pengetahuan gitu, Pak. Jadi bisa ada ciri khas tertentu kenapa itu menjadi generalnya ilmu gitu, Pak. Oke, jawabannya saya buka slide ya, slide yang berikutnya ya. Ya. Ini slide yang berikutnya adalah biar tidak ngantuk gitu ya. Dengan ini udah. Ya. Kalau udah ini selesai. Lihat. Ini adalah ilmu geografi. Ada 3 misalnya di dunia. Physical geography, human geography, dan geografi teknik ya. Itu overlapnya dengan keilmuan kalau teknik, engineering, statistik, geodesi, computer sciences. Kemudian human dengan history, sejarah, political, ekonomi, kemudian antropologi, psikologi, dan ekonomi ya, populasi, demografi. Dengan tanahnya ada pedologi, ilmu tanah, biologi, meteorologi, geologi, sekarang geofisika gitu kan, dan segala macamnya. Ya. Jadi kalau dikatakan ilmu geografi sebagai induk ilmu, ya, karena kita sifatnya holistik menyeluruh holistik. Multidisiplin itu tadi kan kelihatan tuh ilmunya tuh banyak tuh, dan interdisiplin. Kalau saya buat skripsi gitu ya, atau buat paper geografi, biasanya saya multidisiplin, holistik, gitu, seperti itu. Ya, jadi memang kalau dibilang induk ilmu, ya karena kita ada orang geografi. Tapi kalau orang geologi bilang geologi sebagai induk ilmu, gitu kan. Orang geodesi, induk ilmunya juga, gitu kan. Tapi kalau dilihat dari segi interaksi keilmuan, geografi lebih banyak, gitu kan. Coba contohnya gini, satu aja. Sekarang software GIS, mungkin dari sekian banyak mahasiswa baru yang masuk ke geografi tertarik dengan belajar GIS kan, betul ya. Sekarang GIS itu tidak hanya di geografi, Mbak. Di UI ini banyak prodi yang menggunakan GIS. Tapi untungnya kita jadi pangkalnya karena kita kerjasama dengan software S3, kita mengelola gitu kan. Siapa saja prodi yang memakai GIS? Fakultas Kesehatan Masyarakat, Fakultas Hukum, Psikologi juga ada, FISIP juga pakai beberapa prodi, Sastra, Arkeologi pakai juga, gitu kan. Antropologi, FISIP, Ekonomi pakai, Teknik juga pakai, Komputer pakai. Di MIPA, Matematika ada, Biologi juga pakai, Fisika juga pakai, Kimia kadang-kadang pakai juga. Jadi hampir semuanya multidisiplin. Nah, berkat itu harusnya kita ada selalu di atas. Tahu nggak? Kalau seorang manajer, gitu kan, manajer satu perusahaan, biasanya kan bisanya segala apa-apa kan? Kalau hanya menguasai satu bidang saja bukan manajer. Harusnya seorang geografer, kalau lulus itu jadi seorang manajer, karena dia tahu segala sesuatunya semuanya. Beda dengan ilmu fisika, misalnya saya fisika, misalnya ngambil fisika murni gitu kan, ya dia fisika murni aja, tidak mungkin jadi manajer harusnya. Nah, geografi itu tahu semuanya. Oke, ada lagi yang disampaikan?
Ada lagi yang ngantuk ya Pak. Kalau yang ngantuk bertanya pasti nggak ngantuk. Pak, saya mau izin tanya Pak. Ya, Pak Savana silakan. Saya masih agak bingung Pak masalah yang spasial hubungan tempat spasial dan dengan manusia. Kayak misalnya yang tadi Bapak ambil contoh kan, kayak petani yang ada di puncak itu pasti beda punya sama petani yang ada di itu. Aku bingung Pak, apa sih yang bisa mengakibatkan hal tersebut? Kayak misalnya di Jakarta aja, orang Jakarta Selatan dengan Jakarta Timur pasti cara ngomongnya beda, perilakunya beda. Itu kenapa ya Pak? Kayak faktor utamanya gitu Pak. Terima kasih. Iya, baik Mbak. Gini aja deh, yang paling gampang misalnya. Budaya misalnya. Orang Betawi tahu kan orang Jakarta berarti, Jakarta dan sekitarnya. Ya. Mungkin Bogor ada, Bekasi ada, Tangerang ada kan orang Betawi. Mungkin satu lagi orang Sunda lah. Ya. Itu punya perilakunya berbeda nggak coba sehari-hari? Hah? Berbeda nggak? Beda Pak. Nah, berbeda. Itu berbedanya juga karena masalah tempat, Mbak. Ya, masalah tempat. Yang tinggal di Jakarta, coba ada orang Sunda dari mana lah, dari Sukabumi atau dari saya dari Sukabumi dulu ya. Cuman kebetulan memang saya dari kecil ada di Jakarta gitu kan. Tapi yang baru misalnya ya, penyesuaian untuk di Jakarta lama sekali gitu kan, karena dia pengaruh Sundanya kental sekali gitu kan, seperti itu. Tidak hanya bahasa, perilakunya juga akan berbeda gitu kan. Ya, karena masalah tempat, lokasi. Ya, orang Jawa gitu kan yang biasa di misalnya Dieng gitu kan, ada orang Dieng gitu kan, sekolah di geografi UI gitu. Juga ada orang-orang. Itu penyesuaian di sininya lama sekali. Jadi dia polos gitu kan, kemudian hormat sekali. Wah pokoknya Dieng sekali gitu kan. Berbeda dengan orang Jakarta, berbeda dengan orang Sunda juga gitu kan. Berbeda dengan orang Jawa Solo, berbeda dengan Jawa Surabaya, pasti berbeda sekali. Nah itu yang mengakibatkan mungkin perbedaan manusia secara lokasi. Ini satu lagi yang paling gampang sebetulnya ya. Kenapa manusia ada yang hitam, ada yang putih, ada yang matanya biru gitu kan? Tahu nggak sejarah dari mana? Awalnya. Semua dari Polusi bukan sih Pak? Kenapa? Karena orang-orang Eropa jauh lebih tinggi karena juga beradaptasi dengan lingkungan. Ya karena ada satu tempat ya. Jadi gini, dulu kan waktu zaman Nabi Nuh sebetulnya ya, itu Nabi Nuh nih. Kalau di Kristen kan Noah ya. Itu kan kalau tidak salah 4 anak ya terakhir itu yang selamat gitu kan. Yang satu suruh pergi ke Cina rombongannya, yang satu ke Eropa, yang satu ke Afrika, yang tinggal ada satu di Timur Tengah. Gitu. Nah, keempat anak itu kan semuanya jadi berbeda gitu kan. Yang ke Eropa tinggi, besar, putih, mata biru gitu kan. Yang ke Cina sipit, kecil, putih gitu kan, kuning gitu kan. Yang ke Afrika jadi hitam. Itu karena apa? Gitu kan. Tempat. Seperti itu. Ya, Indonesia nggak tahu campuran dari mana nih. Dari Cina ada, dari India ada, dari Arabnya ada, gitu kan. Tapi sama-sama awalnya dari Nabi Nuh ya, Adam lah. Nah itu ya, jadi perbedaan kenapa lokasi berbeda, pasti karakter manusia akan berbeda juga. Makasih Pak. Ya slide terakhir ya, ini slide terakhir. Tadi kan kalau yang
yang ini kan tahu bahwa geografi menjadi sentral ilmu. Nah, yang terpenting ini, coba diperlihatkan. Ini kalau nggak salah sudah saya informasikan ya. Yang warna kuningnya, nah 5 tema dari geografi. Yang pertama adalah saya sebut dengan region, location, kemudian place, movement, human and environmental interaction. Dari region ini muncul karakteristik of different region, perbedaan karakteristik. Kemudian dari place itu muncul banyak, ada yang physical feature, ada yang climate, ada plants and animal, ada people, manusia. Kemudian dari location itu ada region within the country location, major cities, neighbor countries. Itu lokasi negara-negara gitu kan, bisa provinsi juga, bisa kecamatan juga, bisa desa juga, bisa daerah sungai juga, bisa sungai dan lain sebagainya. Kemudian movement, ini pergerakan nih, ada export import, ada travel, perjalanan, ada people, manusia bergerak, kemudian ada ide, teknologi, kemudian ada human and environmental interaction. Nah ini banyak lagi gitu ya. Ada land atau environmental effect on human gitu kan, manusia, kemudian population concentration, konsentrasi manusia, human, efek ya on land environment. Sebenarnya dari sini di Indonesia ini ada semua, makanya Indonesia disebut lab dunia, lab mini gitu sebetulnya ya, tidak hanya manusia, isinya juga sama. Gitu kan. Nah ini pelajaran geografi nih, gitu. Anda mau kemana sebetulnya? Nanti di dalam kurikulum ini ada semua sebetulnya. Jadi kurikulum ada semuanya. Ya. Misalnya, Pak, saya ingin penelitian masalah perubahan iklim, climate change gitu kan, dihubungkan dengan teknologi penginderaan jauh. Berarti Anda mengetahui place, ya place, climate-nya, gitu kan, perubahan climate-nya, lokasinya di mana, location-nya di mana, kemudian kita juga ada region-nya, gitu kan, berdampak kepada manusia, gitu kan, sehingga ada movement, ada pergerakan. Nah ini disebut dengan holistik. Nah tolong slide ini dipelajari ya, nanti minggu depan saya akan diskusi dan bertanya, gitu kan. Jadi itu ilmu geografi itu luas sekali, Mas dan Mbak ya. Nanti di semester keempat mata kuliahnya wajib semua. Ya. Nanti jadi belajar human geography, belajar physical geography, belajar teknologinya, ya common sensing-nya gitu ya. Sampai semester 4. Nanti di semester 5 Anda memilih secara bebas, gitu ya. Pilihan mata kuliah yang saya senangi nanti untuk membuat skripsi, atau saya ingin langsung fast track ke S2, silakan aja. Nanti di semester 7 boleh masuk ke S2. Misalnya saya ingin tertarik ke climate change dari perubahan iklim di daerah perkotaan, gitu kan, dampaknya kepada misalnya karakteristik ya, bukan karakteristik apa, kepada perilaku manusia yang berbeda gitu kan dari 20 tahun sebelumnya. Bisa aja penelitian seperti itu. Ngambil apa mata kuliahnya? Berarti saya harus ngambil mata kuliah remote sensing, pilihannya yang berhubungan dengan skrip saya. Saya juga harus mengambil geomanusia yang berhubungan dengan penelitian saya, dan seterusnya. Oke. Sini. Saya nanti soalnya 15 menit lagi saya harus gabung di tempat lain. Ada yang disampaikan?
Atau makin bingung? Makin bingung nggak? Pak, itu slide-nya ada di emas. Ada. Kalau nggak ada, saya kirim lewat WA ya. Oke, Pak. Saya ke siapa ya WA-nya, lupa ya. Ada grupan ya. Saya kirim sekarang coba ya ke WA-nya. Saya coba kirim. Pak, mau tanya Pak Isma tapi Pak. Ya, silakan. Udah saya kirim ya. Dicek di WA-nya. Iya. Daerah yang kayak Kalimantan gitu, itu banyak tambang batu bara di Sulawesi, terus di Papua banyak tambang emas gitu. Terus apakah ada potensi juga di Pulau Jawa kayak gitu, Pak? Dan menurut Bapak seperti apa, Pak? Ya, jadi gini Mas. Kebetulan kita di negara Indonesia dianugerahi alam yang luar biasa ya. Makanya kenapa orang-orang asing itu berebut ke Indonesia. Jadi saling menyalahkan ini. Dan dampaknya Amerika sebetulnya. Sekarang yang lagi diincar kan dijahatin ini Cina sebetulnya, karena Cina ekonomi lagi bagus gitu kan. Cinanya dihajar habis-habisan sama Amerika gitu kan. Nah, isunya Arab, isunya Islam, isunya aneh-aneh gitu kan. Makanya nggak boleh ikut politik lah, bikin pusing gitu kan. Saya pun ditawarin jabatan gitu kan, tahun 2001 saya nggak mau, karena ternyata banyak sekali berpolitik yang aneh-aneh gitu. Jadi gini, Mas, kita dianugerahi negara yang luar biasa sebetulnya ya. Orang asing itu ingin sekali menduduki Indonesia gitu kan. Barang tambang apapun di dunia itu ada di Indonesia gitu. Sumber daya alam apapun di dunia itu ada di Indonesia. Yang nggak masuk akal sebenarnya kan es kan ya, salju gitu kan, es lah. Karena kan kita punya juga di Papua gitu kan, di Pegunungan Karsten misalnya. Yang nggak mungkin, ternyata ada juga gitu ya. Jadi sebenarnya kita mini dunia mau tambang. Nah, tambang-tambang itu sebetulnya, apalagi di Kalimantan, kan kita punya sebutan negara Ring of Fire, di mana banyak sekali gempa bumi tektonik, banyak gunung api gitu kan yang aktif di situ. Itu adalah bahan-bahan tambang di situ. Baik yang terjadi baru-baru ini, sebelum atau sudah, atau zaman yang lama gitu kan. Nanti belajar geologi itu, geofisik geofisik 1 kalau tidak salah ya, bisa akan belajar. Nah, dari sumber daya alam yang besar itu harusnya kita manfaatkan. Tetapi gitu kan, orang-orang kita kan dijajah lama sama Belanda ini, saya katakan dibodohin, jadi bodoh gitu kan, sehingga toleransi antar agama kurang sekali istilahnya membangun sama-sama gitu kan, pengennya kaya sendiri, pengennya macam-macam lah gitu, sehingga apa yang kita punya itu tidak begitu manfaat untuk orang banyak, manfaat hanya tertentu aja gitu kan. Dan gitu kan. 32 tahun Pak Harto mimpin gitu kan, mana hasilnya nah, gitu kan. Saya tidak muji Jokowi ya, cuman kan dalam waktu dekat Jokowi bangun jalan tol banyak gitu kan, itu pun dicemooh gitu kan, dijelek-jelekin. Setelah tolnya jadi enak juga ya gitu kan. Saya kemarin ke Surabaya tuh cuma 9 jam, 8 jam pakai mobil gitu kan, karena masa pandemi kan nggak boleh nggak kendaraan umum. Itu luar biasa, tidak pernah terjadi sebelumnya gitu kan. Nah ini dengan sumber daya alam yang kita yang banyak ini gitu ya, tolong kita pelihara kemanfaatan yang besar buat kita. Tapi sekali lagi yaitu
apalagi katakan tata ruang tadi gitu, tata uang semua kan banyak kepala daerah yang kena KPK kan karena masalah memainkan ruang itu, tanah itu ya, segala macam. Jadi ya itu kita syukurin, dan itu memang apapun banyak kita, itu baru di daratan Mas, belum di lautan gitu kan. Namanya Sunda Shelf gitu kan, paparan Sunda yang antara Pulau Jawa, Kalimantan, Sumatera, demand tinggi, di situ minyak, gas itu luar biasa banyak sekali. Baru dimanfaatkan di tepi pantainya aja, pantai Jawa Timur, tepi pantai Lampung, Jakarta, itu belum dimanfaatkan semua. Luar biasa sekali. Gitu. Ini waktunya sih tidak mencukupi lagi, saya punya slide yang banyak tentang Indonesia ya. Kekayaan Indonesia harusnya gimana cara kita memanfaatkan benar-benar. Oke, mungkin itu yang bisa saya jawab. Sekali lagi waktunya udah 14.23, saya 7 menit lagi harus gabung dengan yang lain, ada rapat ya. Nanti saya juga ngajar lagi jam 3:30 sampai jam 6 sore gitu kan, ngajar S2 2 kelas lagi. Oke, ada yang disampaikan terakhir, silakan. Kalau disampaikan saya kasih waktu 20 detik atau 30 detik. Oke, tidak ada ya. Kalau tidak ada, cukup sekian. Terima kasih banyak. Tolong bahan yang saya kirim lewat WA atau Mas gitu kan, atau ada chat segala macam, silakan aja. Mau bertanya juga silakan aja. Cuman kadang-kadang saya sibuk sekali ya. Nanti kadang-kadang jawabnya baru malam gitu kan, atau besok pagi. Ya baik, semuanya hadir. Saya lihat 27 mahasiswa. Ya. Dan sekali lagi semangat gitu ya, meskipun baru masuk ke geografi, saya katakan karena saya dulu pernah jadi pimpinan fakultas ya tahun 2004 sampai 2014 10 tahun, saya melihat geografi itu potensinya paling besar, paling bagus daripada departemen lain. Sekarang udah terbukti ya. Oke, baik, saya tutup ya kuliah ini. Semoga semuanya sehat walafiat, kemudian juga tolong jaga protokol COVID kemana-mana ya, karena ternyata COVID ini tidak belas kasihan. Ada, saya dengar tadi baca koran pagi ya, artis yang umur 31 tahun meninggal karena COVID gitu kan. Itu masih muda sekali ya, 31. Apalagi saya udah di atas 50, pasti rentan sekali. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup ya. Ya Pak.